Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran dimulai, silakan berdoa masing-masing. Seperti biasa, absen Bapak kirim melalui WA Group. Bagaimana kabarnya anak-anak? Bagaimana masih semangat mengikuti pelajaran hari ini? Belajar adalah jembatan menuju keberhasilan di masa mendatang. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan selama pandemi COVID-19 dengan selalu makan makanan yang bergizi, cuci tangan, dan olahraga yang teratur. Seperti biasanya, diet modul sudah saya bagikan kelompok. Tadi malam Bapak mengirimkan bahan pelajaran berupa PowerPoint dan handout. Apakah kalian sudah membaca materinya anak-anak? Kita akan belajar materi interaksi sosial. Coba kalian amati kegiatan kalian tadi pagi. Pagi tadi kalian bertemu dengan siapa? Apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian bertemu dengan orang lain baru bisa berkomunikasi? Kenapa tidak sendirian? Baik, setelah kalian menjawab pertanyaan Bapak, silahkan lihat PowerPoint, yaitu tujuan pembelajaran. Kalian dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial dengan baik. Kalian dapat menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial dengan baik. Peserta didik dapat mengidentifikasi syarat-syarat interaksi sosial pada masa pandemi COVID-19 dengan baik. Kalian dapat menyajikan hasil kerja diskusi tentang interaksi sosial berupa laporan atau hasil kerja kelompok dengan baik. Ini contoh video dari interaksi sosial, coba kalian lihat. Video kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan interaksi sosial, yaitu materi untuk kelas 7 semester 1. Adapun materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu adalah pengertian dari interaksi sosial, yang kedua yaitu bentuk interaksi sosial, dan yang ketiga yaitu syarat interaksi sosial. Video ini merupakan bagian 1 ya teman-teman ya. Jangan lupa saksikan juga video bagian keduanya. Nah, di sini kakak akan mencontohkan interaksi dalam kehidupan kita ya. Yang pertama di sini ada interaksi di mana perkumpulan orang-orang sedang ngobrol dengan temannya. Kemudian yang kedua, di mana orang-orang sedang menggunakan media sosial untuk berkomunikasi. Dan yang ketiga, di mana ada seseorang yang memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu. Dan yang keempat di sini di mana ada orang-orang yang sedang bermain bola atau bermain permainan tradisional. Ini merupakan contoh interaksi dalam kehidupan kita. Mengapa kita sebagai manusia itu harus ada interaksi? Karena sebagai manusia tidak bisa hidup secara individu ya teman-teman ya. Manusia dalam menjalankan hidupnya pasti membutuhkan orang lain untuk hidup. Keharusan manusia berkelompok dan berinteraksi inilah manusia sebagai makhluk sosial atau homo homini socius. Lantas, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial dapat didefinisikan sebagai hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Nah, saya lanjutkan yaitu ciri-ciri interaksi sosial. Yaitu jumlah pelakunya 2 orang atau lebih.
berlangsung secara timbal balik, yaitu saling berkomunikasi. Adanya komunikasi antara pelaku yang menggunakan simbol atau lambang. Adanya tujuan yang hendak dicapai sebagai hasil dari interaksi sosial tersebut. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial yaitu ada kontak sosial, ada komunikasi. Kontak sosial biasanya terjadi tanpa komunikasi, tetapi tanpa berkomunikasi kontak sosial tidak bermakna apa-apa karena masing-masing pihak tidak bisa saling memahami perasaannya masing-masing. Komunikasi merupakan syarat terjadinya interaksi sosial. Hal yang penting dalam komunikasi adanya kegiatan yang saling menafsirkan perilaku atau pembicara atau gerakan fisik atau sikap dan perasaan yang dapat disampaikan. Apakah ada pertanyaan anak-anak dari PowerPoint tadi? Jika ada, bisa kalian chat room di Edmodo. Nanti Bapak akan menanggapi. Tadi pagi Bapak juga mengirimkan LKPD di Edmodo kalian. Sudah diunduh atau belum? Kalau belum, segera diunduh dan sambil dibuka Edmodo-nya. Setelah kalian unduh, disitulah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian diskusikan sesuai LKPD. Coba kalian lihat gambar tersebut. Apakah yang ingin kalian ketahui, nanti bisa chatroom dengan Bapak. Kemudian nanti Bapak akan membuat topik diskusi di LKPD. Kalian anggota yang lain bisa langsung menanggapi. Kalian juga bisa mencari referensi selain dari Bapak, juga berasal dari internet, bisa dari YouTube, dari internet, dan lain-lain. Apakah ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada, nanti silahkan chatroom ke Bapak. Bapak sudah melihat keaktifan kalian di LMS Edmodo. Di sini Bapak sudah melihat banyak anak-anak yang bertanya lewat chatroom. Yaitu ada Dina Litvia, ada Indah, ada Hani, ada Jubaidi, ada Muhlisin, dan lain sebagainya. Dan sudah Bapak berikan balasan di kegiatan diskusi kelompok. Bapak sudah mengirimkan LKPD di setiap kelompok, yaitu di kelas 7A. Yaitu ada 5 kelompok, yaitu sudah dibalas semuanya, yaitu ada kelompok A, kelompok B, yaitu hampir semuanya aktif dalam mengerjakan diskusi dalam LKPD. Terakhir Bapak berikan balasan, yaitu dari spesifikasi kesimpulan dari interaksi sosial pada masa pandemi COVID-19. Kalian saling menanggapi kelompok
kegiatan diskusi sudah berjalan dengan baik. Bisa juga kalian menanggapi teman atau kelompok kalian dalam diskusi, saling membalas dan berkomentar untuk mendapatkan suatu kesimpulan atau tujuan yang benar. Dan Bapak juga sudah menanggapi, nanti Bapak akan mengoreksi kinerja kalian dalam diskusi kelompok. Nanti nilainya bisa kalian lihat di masing-masing Edmudo kalian. Anak-anak, setelah mempelajari materi interaksi sosial, mari kita simpulkan dengan merefleksi pembelajaran hari ini. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa tidak lepas dari namanya interaksi sosial. Interaksi sosial menyatakan hubungan sosial yang sangat mempengaruhi antara manusia dengan manusia lainnya. Manusia adalah makhluk sosial yang sangat memerlukan interaksi sosial, yang mana interaksi sosial berlangsung seumur hidup di kalangan masyarakat. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial yaitu ada dua. Yang pertama adalah kontak sosial. Dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu antara orang per orang dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Kontak sosial bisa bersifat positif, juga bisa bersifat negatif. Kontak sosial positif yaitu kontak sosial yang mengarah dalam bentuk kerja sama. Kontak sosial negatif yaitu mengarah pada pertentangan, bahkan sekali tidak menghasilkan kontak sosial atau yang menyebabkan pertengkaran. Komunikasi adalah penyampaian informasi atau pesan, ide atau gagasan dari suatu pihak ke pihak lainnya yang mempengaruhi satu sama yang lainnya. Proses komunikasi terjadi dengan dua cara, yaitu komunikasi verbal, yaitu bentuk komunikasi secara lisan maupun tulisan. Komunikasi nonverbal yaitu komunikasi menggunakan simbol-simbol. Untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami pelajaran hari ini, Bapak sudah mengirimkan soal pengetahuan di Edmudo kalian. Dalam waktu pengerjaannya hanya 15 menit. Setelah belajar tentang interaksi sosial, selanjutnya kalian mempelajari bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif, yaitu kalian lihat di buku siswa kalian, yaitu pada halaman 89 sampai 91. Silakan doa masing-masing untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.